Hai teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Paticca Samuppada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai video kali ini mengenai hukum Paticca Samuppada, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar lebih baik lagi teman-teman semua yang bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran kali ini mengenai hukum Paticca Samuppada. Hukum Paticca Samuppada ini berarti hukum sebab musabab yang saling bergantungan dan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam agama Buddha. Dalam ajaran ini dikatakan bahwa adanya sebab musabab yang terjadi dalam sebuah kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Dengan menganalisis dan juga merenungkan hukum Paticca Samuppada inilah akhirnya Pangeran Siddhartha Gautama yang pada saat itu masih menjadi seorang petapa akhirnya mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Sejujurnya saja, kita ini sebagai manusia masih saja banyak diliputi oleh duka atau penderitaan atau ketidakpuasan. Hal ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih bersusah payah dengan bekerja keras sebagai pedagang, pegawai, ataupun bersekolah untuk mendapatkan gelar sarjana agar memperoleh jabatan tertentu di suatu perusahaan, dan sebagainya. Dalam Mahahatipadopana Sutta dikatakan demikian, bahwa ia yang melihat Paticca Samuppada juga melihat Dhamma. Ia yang melihat Dhamma juga melihat Paticca Samuppada, atau memiliki arti sebagai berikut, bahwa mereka melihat adanya sebab musabab yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Lalu dalam Asutaya Sutta juga dikatakan demikian, bahwa secara sederhana ajaran ini atau hukum Paticca Samuppada ini yang juga merupakan hukum sebab musabab yang dapat dipahami dengan rumusan seperti berikut. Dengan adanya ini, maka terjadilah itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adalah itu. Dengan terhentinya ini, maka terhentilah itu. Kata paticca ini berarti disebabkan oleh atau bergantung pada. Sedangkan kata samupada berarti timbul atau asal. Sehingga secara harfiah, Paticca Samuppada berarti sebab dan akibat yang saling bergantungan. Di sini perlu kiranya selalu diingat bahwa hukum Paticca Samuppada hanya merupakan suatu ajaran tentang proses kelahiran dan kematian. Hukum Paticca Samuppada ini bukan suatu teori mengenai asal mula kehidupan. Hukum Paticca Samuppada menguraikan sebab musabab tumimbal lahir dan penderitaan, tetapi sama sekali hanya bermaksud menerangkan evolusi dunia. Penerapan akan hukum Paticca Samuppada ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah mengenai pengertian akan duka dan dikenal dengan sebutan 4 kesunyataan mulia atau hukum Cattari Arya Sacani. Dan juga bagian yang kedua adalah 12 sebab musabab atau yang disebut juga dengan nidana yang ada dalam setiap makhluk, khususnya dalam manusia. Mari kita bahas mengenai bagian yang pertama dalam hukum Paticca Samuppada, yaitu bagian dari duka yang adalah hukum Cattari Arya Sacani atau dikenal sebagai 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia.
Empat kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama seseorang tersebut. Mengakui ataupun tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia pada akhirnya akan mengalami dan juga diliputi oleh hukum kebenaran ini. Kebenaran ini juga berlaku secara universal. Empat kebenaran mulia ditemukan oleh Pangeran Siddhartha Gautama yang pada saat itu adalah seorang petapa dan juga sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Empat kebenaran mulia yang ditemukan itu lalu diajarkan oleh Pangeran Siddhartha Gautama kepada umat manusia di bumi ini. Sebenarnya juga, muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan juga berlaku secara universal. Berbagai bentuk penderitaan yang ada di dunia ini dapat dirangkum ke dalam 3 bagian utama atau kategori, yaitu yang pertama penderitaan biasa, misalnya sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan sebagainya. Kedua, penderitaan karena perubahan, misalnya berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapainya apa yang diinginkan, sedih, ratap tangis, putus asa, dan sebagainya. Lalu, penderitaan karena memiliki badan jasmani, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia, sehingga bisa mengalami sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa, dan juga sebagainya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebebasan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan nafsu indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, menganut pandangan salah yang menyesatkan banyak orang, dan menjanjikan kebahagiaan semu dan juga sementara. Menjadi orang yang dungu yang hanya tahu tetapi tidak mempraktekkan apa yang ia ketahui, lalu menjadi orang bodoh yang tidak mampu membedakan kebaikan dan kejahatan. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti dan kegelapan batin atau avijja yang menjadi sebab kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin dan juga jasmani. Inilah kebahagiaan Nibbana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Nibbana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Ia dapat mencapainya ketika masih memiliki badan jasmani. Sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha Gautama untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian hingga akhirnya menjadi Buddha. Maka seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri berusaha mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada dalam dirinya, mengikis habis ego dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera, dan memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai orang suci, meskipun masih bergaul dengan banyak orang dan berpenghidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak akan lagi ada orang yang mengetahui kemana ia pergi, karena Nibbana bukanlah suatu tempat. Kemudian, sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih Kemudian, mari kita bahas mengenai bagian kedua dari penerapan hukum Paticca Samuppada, yaitu 12 sebab musabab atau 12 nidana yang ada dalam setiap makhluk, khususnya pada manusia. Ke-12 nidana ini dibagi kembali menjadi 3 bagian, yaitu pada kehidupan lampau,
kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Pada kehidupan lampau, nidana ini terbagi menjadi dua, yaitu ketidaktahuan atau avijja dan juga bentuk-bentuk perbuatan atau kamang. Yang pertama, ketidaktahuan atau avijja disebutkan sebagai cikal bakal penderitaan. Hal ini memang amat patut untuk ditakuti oleh seorang penekun jalan spiritual yang mendambakan kebebasan. Berpangkal pada avijja inilah bermunculan dosa-dosa yang merupakan sumber dari segala sumber penderitaan. Persis seperti disebutkan bahwa avijja merupakan bidang gerak bagi dosa-dosa yang terpendam, menghilang, teratasi, ataupun lebih luas. Yang kedua adalah kama. Kama adalah hukum yang berlaku pada saat kita melakukan sesuatu, baik itu berbuat baik ataupun buruk. Memang, segala sesuatu yang lampau memengaruhi keadaan sekarang atau pada saat ini, akan tetapi tidak menentukan seluruhnya. Oleh karena, kama itu meliputi apa yang telah lampau dan keadaan pada saat ini, dan apa yang telah lampau bersama-sama dengan apa yang terjadi pada saat sekarang, memengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang telah lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat, dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, saat sekarang inilah yang nyata dan ada di tangan kita sendiri untuk digunakan sebaik-baiknya. Kita harus berhati-hati sekali dengan perbuatan kita agar akibatnya senantiasa bersifat baik. Kemudian, nidana pada kehidupan yang sekarang ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang ketiga adalah kesadaran. Dalam bagan hukum Paticcasamuppada, kesadaran dilambangkan dengan kera yang berayun dari satu pohon ke pohon lain yang banyak buahnya, yang memiliki arti bahwa kesadaranlah yang menyambungkan satu kehidupan ke kehidupan berikutnya saat kematian. Keempat, batin dan jasmani. Dengan adanya kesadaran, maka akan timbulnya batin. Batin atau nama rupa ini dilambangkan sebagai dua orang yang menaiki sebuah perahu yang memiliki arti mengenai batin dan jasmani yang tengah memengaruhi kehidupan. Yang kelima adalah 6 indera. Biasa dikenal juga dengan salayatana yang terdiri atas 5 indera jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, serta 1 indera pikiran atau kesadaran. 6 landasan indera tersebut disimbolkan dengan rumah dengan 6 jendela. Lalu ada kontak. Kontak terjadi saat indera dalam, indera luar, dan hasil interaksi keduanya dalam bentuk kesadaran muncul bersamaan. Lalu ada juga perasaan. Bersamaan dengan timbulnya kontak, maka timbulnya perasaan atau biasa dikenal dengan vedana. Perasaan disimbolkan sebagai orang yang terkena anak panah di matanya, yang berarti bahwa perasaan dapat membutakan dan membuat celaka tanpa adanya pengendalian diri. Lalu ada juga kehausan. Kehausan akan nafsu mencakup seluruh bentuk nafsu dan merupakan penyebab kelahiran kembali. Nafsu disimbolkan oleh seorang yang mabuk dan terus minum, yang mana melambangkan keinginan yang tidak pernah terpuaskan meskipun membahayakan. Kesembilan ada kemelekatan. Kemelekatan adalah keterjeratan terhadap sesuatu yang dikarenakan oleh nafsu yang berlebihan. Kemelekatan dilambangkan pula oleh kera yang memetik buah terus meskipun telah mendapatkan banyak buah. Yang ke-10 adalah proses tumimba lahir. Kemelekatan adalah kondisi bagi proses kama
dan proses tumbimba lahir akibat kama lalu. Proses tumbimba lahir ini disimbolkan sebagai seorang perempuan yang hamil, yang mana melambangkan proses munculnya eksistensi ataupun kelahiran ulang atau kembali. Yang terakhir adalah dindana pada kehidupan yang akan datang, yang dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu kelahiran kembali dan kelapukan, kematian dan sakit. Kelahiran merupakan hasil dari tanha upadana dari kehidupan lampau. Kehendak inilah yang membagi makhluk hidup menjadi tinggi dan rendah. Sedangkan yang terakhir adalah bersamaan dengan keduanya. Maka timbullah kelapukan, kematian, dan sakit. Penuaan dan kematian ini disimbolkan pada orang tua yang renta yang sedang berjalan dan adanya mayat yang sudah terbujur kaku. Demikianlah seluruh rangkaian penderitaan yang timbul dalam hukum Paticcasamuppada. Yang pertama, berakhirnya kebodohan secara mutlak mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan kehendak. Lalu berakhirnya seluruh kegiatan kehendak mengakibatkan berhentinya kesadaran tumbimba lahir. Lalu berakhirnya kesadaran tumbimba lahir mengakibatkan berhentinya batin dan jasmani. Lalu ada juga berakhirnya batin dan jasmani mengakibatkan berhentinya 6 landasan indera. Kemudian berakhirnya 6 landasan indera mengakibatkan berhentinya kontak. Berakhirnya kontak mengakibatkan berhentinya perasaan. Berakhirnya perasaan mengakibatkan berhentinya keinginan. Berakhirnya nafsu keinginan mengakibatkan berhentinya nafsu kemelekatan. Dan berakhirnya nafsu kemelekatan mengakibatkan berhentinya kama. Lalu berakhirnya kama mengakibatkan berhentinya kelahiran. Berhentinya kelahiran lalu mengakibatkan berhentinya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, dan juga ratap tangis. Lalu berakhirnya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, sakit, dan ratap tangis, maka berakhirlah tumbimba lahir. Proses sebab dan akibat terus berlanjut tanpa batas. Permulaan proses ini tidak dapat ditentukan karena tidak mungkin untuk menyatakan di mana arus kehidupan ini mulai diliputi oleh kebodohan. Namun, bila mana kebodohan ini diubah menjadi pengetahuan dan arus kehidupan ini dialihkan ke nibbana, maka terjadilah akhir proses kehidupan atau samsara ini. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai hukum Paticcasamuppada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari tulisan maupun lisan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya yang berikutnya.